Tidak ada pemain sepak bola yang akhir-akhir ini memikul beban seperti striker Inggris dan Manchester United Marcus Rashford. Dibawa ke starting line up di salah satu klub sepak bola terbesar di dunia pada usia 18 tahun, ia langsung menjadi pahlawan di Old Trafford dengan semangat, tekad, dan bakatnya yang luar biasa. Mengikuti jejak pemain-pemain hebat seperti David Beckham, Ryan Giggs, dan Paul Scholes pastinya akan cukup sulit. Dan terlebih lagi Marcus Rashford muncul pada saat krisis melanda Manchester United. Tapi ia mampu menjadi pemain yang bersinar dalam periode mengerikan di Old Trafford. Sekarang sudah lebih dari 7 tahun sejak debutnya untuk klub. Dan Marcus Rashford telah pernah mengalami cedera, penurunan performa, dan juga kepercayaan diri. Dan pertanyaan utamanya, bisakah dia akhirnya mengembalikan klub masa kecilnya ke masa kejayaannya? Awal karir Marcus Rashford di Manchester United. Marcus Rashford melakukan debutnya di pertandingan penyisihan grup Liga Eropa pada akhir 2015. Ia menggantikan Anthony Martial yang cedera saat pemanasan, dan ia pun langsung memberikan dampaknya. Ia mencetak 2 gol di Stratford End yang akan selalu diingat oleh setiap penggemar Manchester United. Semua orang dari Nicky Butt hingga manajer utama Louis van Gaal memberikan pujian bagi Marcus Rashford. Meski mendapat tekanan, ia melanjutkan performanya dan menjadi andalan di tim utama selama beberapa tahun berikutnya. Rashford meraih beberapa trofi pertamanya di bawah asuhan Jose Mourinho, dan Rashford terus berkembang, bahkan ketika dia dimainkan di luar posisinya. Ketika Mourinho dipecat pada 2018 dan Ole Gunnar Solskjaer masuk, Rashford mampu memainkan posisi yang berubah-ubah. Tapi dari sinilah ia berhasil mengasah kemampuannya. Bahkan semua bagian lini depan sudah pernah dicicipi oleh Rashford, bukan tugas yang mudah. Selama periode awal kepemimpinan Solskjaer, Rashford memberikan performa terbaiknya untuk Manchester United. Rashford adalah sumber malapetaka bagi bek lawan. Dengan bola di kakinya, menggunakan kecerdasan, kecepatan, dan kekuatannya untuk membuat bek lawan tak berdaya. Dari sisi kiri serangan, Rashford sering memotong ke dalam dan terhubung dengan sangat baik dengan Anthony Martial. Masa penurunan performa Marcus Rashford. Menjelang akhir tahun 2020, Rashford mengalami cedera bahu dan juga mengalami retak tulang di kakinya. Performanya pun kemudian menurun. Gaya bermain Rashford melambat. Dia menjadi takut menghadapi bek lawan, mudah lelah, dan sepertinya kehebatannya memudar. Ketika seorang pemain sudah masuk level profesional, bermain 50 pertandingan setahun di usia yang begitu muda, terkadang memang menjadi tantangan fisik tersendiri dalam karir mereka. Pada April 2021, Rashford menderita cedera punggung, yang tampaknya mengancam akan membunuh karirnya untuk selamanya. Rashford masih sempat masuk pada menit terakhir di babak final Euro 2020 di Wembley dan gagal mengeksekusi penalti krusial, dan Inggris pun kalah adu penalti dari Italia. Keputusan manajer timnas Inggris Gareth Southgate untuk memasukkannya hanya untuk menjadi eksekutor penalti dikritik oleh banyak pihak. Rashford bersama dengan rekan satu tim Inggris Jadon Sancho dan Bukayo Saka yang juga gagal mengeksekusi penalti menjadi sasaran pelecehan rasial beberapa bulan berikutnya setelah pertandingan. Setelah operasi pada awal musim 2021-2022, Rashford berjuang untuk kembali ke dirinya yang dulu. Kemudian Solskjaer pergi dan digantikan oleh Ralf Rangnick sebagai pelatih sementara. Setelah penampilannya yang buruk, banyak penggemar Manchester United mulai melupakannya. Dengan beberapa penggemar dan pakar menyarankan agar dia dijual saja. Erik ten Hag sang penyelamat. Penyelamat Rashford datang dan dia adalah Erik ten Hag yang datang pada awal musim 2022-2023. Setelah awal yang meragukan saat memimpin Setan Merah pertama kali, taktik pemain asal Belanda itu telah merevitalisasi seluruh tim, dan Rashford bisa dibilang paling diuntungkan. Rashford kemudian menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United musim 2022-2023. Ia berhasil menyamai rekor sepanjang masa Manchester United untuk gol dalam pertandingan kandang berturut-turut. Keyakinan dan kemampuannya seperti di tahun 2015 telah kembali. Ada suasana kegembiraan di Manchester United berkat Rashford, terutama saat mereka berhasil mengalahkan juara bertahan Manchester City. Pertanyaannya, bisakah Marcus Rashford melanjutkan performa terbaiknya? Karena United tampaknya akan berlaga di banyak kompetisi musim depan, dan daftar pertandingan menjadi lebih padat daripada sebelumnya. Mempertahankan kebugarannya akan menjadi tantangan besar, karena Manchester United akan membutuhkannya untuk tampil di momen-momen besar sepanjang musim. Apapun yang terjadi dalam beberapa bulan mendatang, tekad yang ditunjukkan Marcus Rashford untuk kembali ke performa terbaiknya patut dipuji. Melihat Marcus Rashford dengan kekuatan penuh,
nomor 10 terpampang di punggungnya, dan sebuah tim solid bersamanya sudah cukup untuk membuat lawan mereka merasa terancam. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.